kita nih ya. Ya baik, kita mulai saja pertemuan kita, sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita melanjutkan kembali ya mata kuliah kita komputer dan pengolahan data ini. Itu pertemuan yang ke-7, kita akan bahas Microsoft Office ya. Kemarin kita sudah belajar konsep komputer, sejarahnya, kemudian hardware-nya, software-nya, brandware-nya sudah ya. Kita sekarang masuk ke sedikit ke praktek nanti ya. Nanti setelah pelajaran Microsoft Office ini, minggu depan kita akan praktek tiga aplikasi ya. Ada Microsoft Word, kemudian Excel dan PowerPoint ya, yang nanti mungkin kita akan lihat dalam pelaksananya di perpustakaan ya. Jadi paling-paling nanti kita kan sudah biasa tuh Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Office, tapi nanti paling Bapak akan kembangkan untuk Microsoft Word, itu nanti kita akan coba kaji MailMatch ya. Jadi nanti bagaimana kita membuat surat sambung, kemudian satu surat, undangan kita misalnya ada 10 orang ya, jadi kita tidak harus mengetik 10 kali undangan, tapi 1 kali undangan. Nah itu namanya MailMatch ya, nanti coba lihat di Google itu ada ya. Tapi itu mungkin yang akan kita kembangkan. Kalau yang lainnya kan sudah biasa ya, ngetik surat sudah biasa, kemudian sering buat makalah juga. Nah sekarang kita buat surat itu satu, tetapi untuk orang banyak gitu ya. Jadi kalau kita mau buat undangan nanti ya, undangan kita ada kegiatan rapat atau kegiatan apa, nanti kita akan bisa satu surat kita bisa buat banyak. Nah itu nanti ini gambaran ya, nanti kita satu kali pertemuan kita akan bahas itu. Nah, kemudian yang Microsoft Excel nanti akan kita kembangkan juga, selain yang biasa kan sudah biasa ya di Microsoft Excel. Nanti paling Bapak kita diskusikan bersama mengenai logika ya, if ya, logika itu ya. Jadi kalau misalnya kita di kantor kerja, kemudian pegawai negeri dalam 1 bulan kerja 20 hari, kemudian per bulannya berapa, nanti bisa diakumulasi dengan program itu. Nah itu nanti di Excel-nya ya. Jadi minggu berikutnya mungkin sesudah Meet itu ya, nanti kita Excel prakteknya, kemudian juga Microsoft PowerPoint juga kita akan coba. Kalau presentasi sudah biasa ya, presentasi misalnya di kalau disuruh oleh dosennya suruh paparan ya, itu sudah biasa. Tapi nanti Bapak kita akan kembangkan yang untuk yang PowerPoint itu link ya. Nah, jadi ada hyperlink, tulisan ada tanda gambar globe itu. Jadi kalau kita misalnya mau PowerPoint, kita cukup 1 lembar saja ya. Kalau kita kan buat PowerPoint sampai 2, karena kita materi banyak sampai 20 lembar misalnya ya. Nah, ini kita buat 1 materi, 1 lembar saja misalnya pokok tema-tema pokoknya itu. Kemudian ketika kita klik itu lari ke tempat yang kita tuju. Misalnya kita laporan keuangan. Di situ cuma 1 kalimat laporan keuangan, tapi begitu kita klik nanti lari ke Word, lari ke Excel, lari ke PowerPoint-nya atau masih dalam PowerPoint-nya bisa. Jadi itu ya gambaran untuk nanti 3 kali pertemuan ke depan. Ada Microsoft Excel-nya, Microsoft Word-nya, Microsoft Excel, kemudian Microsoft PowerPoint. Nah itu harus bisa ya di perpustakaan pasti nanti digunakan itu ya. Itu pasti suruh paparan pasti ya kalau di akhir bulan atau apa ya. Nah pada hari ini kita akan coba diskusi bersama Microsoft Office-nya ya. Karena ketiga program itu paket dalam Microsoft Office. Jadi kita akan
ya nanti kita akan coba lihat sejarahnya seperti apa ya, kemudian pengertiannya apa. Nanti kita singgung sedikit tentang ya 3 program itu ya. Jadi ini saya pikir materi ini materi yang sudah biasa dilakukan ya. PowerPoint sudah pernah, Microsoft Excel sudah pernah, Microsoft Word sudah pernah. Tapi ini karena memang harus materinya kita mata kuliah komputer dan pengolahan data ya masih dasar ya. Kita harus tersentuh juga karena jangan sampai nanti kita belum pernah gitu ya berdiskusi tentang Microsoft Word, Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint ini karena 3 itulah paling yang biasa digunakan di lembaga kantor atau di perpustakaan juga seperti itu. Nah, terkait dengan Microsoft Office ya, kita akan coba telusuri saja ya pengertian secara umumnya apa ya. Nanti ya bisa kita lihat dari Google, bisa kita lihat dari Pak Kamus, Wikipedia ya. Karena kita sudah siap semua ya di internet ini yang kemarin sudah Bapak coba cari dari buku, dari Wikipedia, dari penjualan buku yang laman website yang menjual buku ya, Books Google ya, Books Google juga bisa ya. Jadi kita coba itu, kemudian kita juga akan coba kita lihat sejarahnya sebenarnya siapa yang menciptakan Microsoft Office ini ya. Karena ini kan Microsoft Office kan 2000-an ya, 2000 kalau Bapak 97, 93, 96 itu belum ada ya. Kalau Bapak dulu masih SMA, sistemnya itu belum ada Microsoft Office ini. Jadi dulu kalau kita mau ketik, kita pakai namanya DOS ya, ada tiga program. Kalau kita mau, Bapak sempat kursus itu ya, Disk Operating System, kemudian WordStar, kemudian ada namanya Lotus. Nah, Lotus itu untuk menghitung-hitung ya, WordStar untuk mengetik ya, Microsoft DOS Disk Operating System itu biasanya untuk booting pertama ya. Jadi kalau dulu kalau kita mau buka laptop ini, kalau kita mau ngetik, kita bawa disket ya. Nah, zaman dulu ada disket, ada yang ukuran 5 inch, ada yang besar ya, ada yang kecil juga, ada yang ukuran 3 kali berapa senti, yang kecil ya, ada dua macam jenis disket. Nah, jadi kalau kita masuk mau ngetik, kita buka dulu komputernya nanti seperti ini. Ini Bapak gambarkan ya. Pertama kali kita buka komputer zaman dulu. Kalau sekarang kita begitu buka komputer ya, buka Windows langsung Microsoft Office gini ya, langsung bisa. Kalau zaman dulu seperti ini ya. Ini coba Bapak masih ada nggak misalnya disk operating systemnya ya? Kita coba telusur dari program-program lama. Nanti kita lihat juga dari internetnya ya, coba ya. Nah, dulu kalau kita ngetik namanya dari CMD di sini ya. Ini Bapak cari aja CMD dari from ya, Google DOS istilahnya kalau bahasa zaman dulu tuh dari floppy from-nya ya. Nanti dari CMD ini. Nah, ini dulu seperti ini komputernya ya. Nah, bentuknya itu ini terlihat ya di HP-nya atau di laptopnya terlihat ya. Coba ini Bapak masih ada nggak? Ini kayaknya ada nih. Jadi tinggal cari di searching, kemudian CMD. Kalau kita ingin lihat ya, coba ini Bapak izinkan juga yang lain. Nah, dulu seperti ini ya. Nah, kalau kita mau ngetik, buka komputer ya, laptop belum ada, belum, masih jarang gitu ya. Buka komputer, dulu kayak gini begitu laptop dibuka, nah seperti layarnya seperti ini ya. Ada drip C namanya, terus user Acer, nah gitu seperti itu ya. Nah, kalau kita ada program DOS-nya, nanti dulu pertama buka itu kayak gini, DOS dulu ya, DOS, Disk Operating System. Nah, kalau dia disketnya kita masukkan, bawa disket dimasukkan di floppy disk itu, nanti muncul untuk ngetik, tapi masih warna hitam seperti ini ya. Nah, itu untuk disk operating system. Kemudian kita bawa disket, kita bawa namanya bukan Excel sekarang ya. Dulu namanya WordStar, tulisannya WS kayak gini. WordStar. Nanti kalau dia di enter,
muncul layar biru bahwa berarti kita sudah masuk di WordStar gitu ya. Tapi lebih ada warnanya satu warna ya. Dulu warnanya seperti ini, biru kayak gini. Nah, seperti stop sharing ini ya. Nah, kemudian Lotus ya. Lotus dulu kayak gini, tulis Lotus gitu ya. Lotus, kemudian enter, nanti akan muncul warnanya hijau. Satu layar cuman warna hijau saja ya. Tulisannya warnanya cuman warna putih kayak gini ya. Jadi kalau sekarang kan kita Microsoft Word itu bisa dibuat warna merah, hitam ya. Hitam itu merah, kuning, bisa macam-macam ya. Nah, jadi dulu ini Bapak hanya menarik kembali ke belakang bahwa zaman dulu memang sulit ya, sulit untuk tiga hal tadi ya. Ada yang menulis surat, kemudian menghitung, kemudian kalau apalagi mau paparan ya, sulit. Jadi seperti ini dulu. Kalau kita buka laptop seperti ini, tinggal kita bawa disket kemana. Jadi sama seperti kita zaman dulu main game gitu ya. Nah, zaman dulu main game itu kayak gitu. Kita bawa Kita bawa disketnya, bawa CD disketnya, terus kita main masukkan, kemudian kita bisa main game player ya. Nah, zaman dulu kayak gitu ya. Misalnya kita mau game pesawat ya, Porsche misalnya kan. Atau kita beli tuh atau sewa ya, zaman dulu sewa. Nanti dipasang situ, baru kita bisa main gitu kan. Jadi istilahnya portable ya. Nah, zaman dulu portable. Jadi kita bawa itu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah munculnya Microsoft Word ini ya. Karena istilahnya dari OS dulu ya. OS-nya sebenarnya sebelum Microsoft Office itu belajar OS dulu, tapi itu Bapak pikir itu untuk ini ya, untuk programmer nginstal dan lain sebagainya. Bapak pikir itu bisa nanti kita singgung sedikit ya tentang operating system itu, karena yaitu harus ada aplikasi ini ya, aplikasi Windows-nya ya. Kemudian juga ya kita harus coba pakai komputernya, dicoba ya, dikosongkan dulu komputernya, di remove lagi, di uninstall lagi ya, kemudian baru diinstal lagi. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi dulu kita pakai ngetik itu ya seperti itu tadi, ada aprom saja ya, cprom tadi gitu. Nanti tinggal kita pilih mau program apa. Jadi istilahnya portable ya. Kita tinggal bawa. Kalau sekarang kan sudah masuk dalam satu hard disk, tinggal diinstal, kemudian kita tinggal buka seperti Microsoft Office ini ya. Nah, sekarang coba kita telusur ini ya, Microsoft Office. Kita gambarannya sudah tahu lah, Microsoft Office itu adalah aplikasi paket gitu ya. Kalau kita mau artikan aplikasi paket yang di dalamnya ada Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, bahkan ada Microsoft Pad itu ada Outlook. Nanti coba kita lihat ya. Coba kita lihat pengertiannya secara ini saja lah ya. Coba kita telusur dari Google ya, menelusurinya. Ini pengertian, kemudian coba kita logikakan dengan apa keadaan sekarang gitu. Coba kita lihat kalau dari materi, ini Bapak sampaikan materi cuman gini aja ya, materi mana materi Bapak yang Microsoft, bentar ya. Ini Microsoft Office, di materi mungkin sudah bisa di-download ya. Hanya sederhana gini ya. Jadi Microsoft Office adalah Microsoft Office pengertian dalam komputer, berbagai aplikasi. Ini pengertiannya ya. Jadi kesimpulan bahwa Microsoft Office adalah aplikasi perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk mengolah, menyimpan, dan mengombinasikan data ya, dan bentuk dokumen yang dapat diolah, yakni data digital berupa huruf, gambar, dan angka. Nah, jadi itu kita bisa artikan apapun ya, tapi ini yang jelas dia ngolah kata, kemudian ngolah angka, ngolah gambar ya. Ngolah gambar itu Microsoft Office. Atau kita mungkin
kita anggap sebagai program software aplikasi yang paket perangkat lunak paket ya untuk mengolah perkantoran. Tapi coba kita telusur ya dari pengertian Microsoft Office ya seperti kemarin kita coba dari satu buku aja lah ya, satu buku kemudian dari komputer. Coba ini aja deh Rizky Rafki ya. Rafki ada? Pak. Ada, Pak. Raffi, ini udah kebaca tulisannya aneh. Bener ya? Bener, Pak. Rafki Pratama ya? Iya. Suaranya? Iya, Pak. Ada suara Rafki? Oke, pertama ingin Bapak lihat dari konsep, kemudian kedua dari sejarah siapa yang menemukan Microsoft Office ini ya. Nanti kita lihat dari ini. Tapi coba lihat konsep dari satu sumber aja ya. Coba kita, kalau tadi kan kita bicara secara umum bahwa Microsoft Office adalah perangkat lunak paket ya, yang di dalamnya bisa mengolah kata, mengolah angka, dan mengolah gambar gitu kan. Coba Rafki Pratama, bisa screen share? Bisa Rafki? Kalau belum bisa, Siti Khadijah dulu deh. Siti Khadijah bisa? Oh, Rafki bisa ya? Oke, Rafki bisa. Oke. Ini Rafki pengertian kan ini secara ini ya. Coba kita lihat dari konsep pendapat satu orang aja lah dari buku kan. Udah, dari buku aja dari silakan dari book.org atau dari UTHCID atau dari Google Books ya. Atau dari Google Book aja deh yang mudah ya, sekali lewat. Coba buka satu pengertian dari buku lah ya. Lari ke ke Google-nya ya. Ke Google, ke Chrome ya. Ya, plus baru. Oke. Kemudian ya. Coba cari di books google.com aja gitu ya. Coba. Google Books ya. Books. Oh, bukan, salah itu. Books. Ada S titik Google. Google Book ya. Google dulu. Bisa, Rafki. Google titik books. Oh, kebalik. Books dulu. Books ya. Ada S-nya, titik Google, kemudian com. Nah, ini Google Book kita yang ini Bapak selalu ingatkan ini kalau kita mau nulis silakan dari sini, silakan dari books.org atau dari laman UT ya, pustaka UT bisa. Tiga alamat itu kita bisa manfaatkan untuk cari buku ya. Coba cari Microsoft Office, ada nggak di situ? Buku Microsoft Office berarti ya. Kita akan lihat. Tadi kita sudah artikan itu ya. Ini apa? Nah, buku pintar Microsoft Office. Coba dari situ ada nggak pengertiannya? Jadi kita sudah berbicara menurut siapa tuh pengarangnya siapa? Zaki. Pengarangnya siapa? Rafki. Pengarang Hasim ya, Hasim MST ya, Hasim M, sarjana apa tuh teknik ya, komputer bukan teknik ya, ST ya. Oke, coba ada pengertian Microsoft Office ada nggak? Kalau tidak ada, kita cari dari mengenal Microsoft Office. Bapak pikir ada tuh di halaman 1 ya. Halaman 1 ada. Nah, coba.
Bacakan aja tuh. Rapki. Mengenal Microsoft. Rapki suaranya udah kurang kuat tuh. Microsoft Word merupakan program aplikasi dari Microsoft. Suaranya kurang kuat. Volumenya. Ya. Itu Microsoft apa? Microsoft Word apa Microsoft Office? Word, Pak. Microsoft Office-nya yang kita ini ya. Ah, sudah bab 2. Memang enggak ada ininya ya? Microsoft Office-nya? Enggak ada pengertiannya? Mungkin di awal ya? Di halaman berapa tuh? Ini kan karena buku karena dia untuk promosi ya. Kadang-kadang langsung di halaman berapa gitu. Kalau tidak ini ada ya, Microsoft Office ya. Oke, Microsoft Office. Suaranya kecil Rapi. Pakai handset enggak? Atau dinormalkan? Dinormalkannya. Kedengaran nggak yang lain suaranya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Iya, oke. Oke. Itu handsetnya apa? Oke, ini aja deh. Ini siapa nih? Anggun yang bacanya deh. Ya Anggun aja tuh, baca Anggun. Anggi. Ini apa? Anggi. Screen share-nya dari Repki itu yang baca Anggun coba. Iya, Pak. Mengenal Microsoft Office 2007. Microsoft Office 2007 merupakan pengembangan dari MS Office 2003. Pada versi terbarunya, Microsoft merombak total penampilan Office versi sebelumnya sehingga hampir tidak mencerminkan MS Office yang penuh dengan menu dan sub-menu yang merepotkan. MS Office 2007 memiliki banyak keunggulan serta penambahan fitur-fitur dan aplikasi baru. Berikut ini beberapa aplikasi yang terdapat pada paket Microsoft Office 2007. Ya sudah, sampai situ aja dulu. Sampai situ ya. Karena kita hanya ingin mengenal pengertiannya ya. Kalau itu kan nanti ada Microsoft Outlook, Microsoft apa tuh? Microsoft Access ya. Microsoft lain nanti kita kembangkan di perkuliahan, nanti kita bahas satu-satu. Yang ini kita hanya ingin melihat bagaimana pengertian Microsoft Office ya. Memang dia kan hanya untuk mengolah kata, mengolah angka, kemudian mengolah gambar. Kalau di sini diartikan ya dia ini ingin mengembangkan kemungkinan yang sekarang, yang dulu memang bagaimana cara menulis tulisan itu tampilannya kurang menarik ya. Mungkin warnanya hanya warna hitam saja misalnya kan, warna biru saja, kemudian warna hijau saja kan. Jadi dengan Microsoft Office itu kita bisa dari bentuk, dari format, mungkin lembar kerjanya itu lebih menarik kita untuk menulis dan mudah gitu ya. Nah, kalau zaman dulu kan memang sulit seperti itu. Nah, jadi nanti kan berkembang jadi 2000 pertama itu ada Office 97 ya, kalau salah Bapak dulu 97, kemudian 2000 yang Bapak pernah Bapak install gitu ya, maksudnya. Kemudian 2003, 2002, 2003, 2007 ya, 2010, terus 2000, sekarang 2013, 2002 berapa sekarang terakhir? Ada yang pakai 2019, Pak. 13 ya? Ya, 13. Jadi tampilannya sudah ini ya, sudah bagus. Yang Bapak aja nih Office 2007. Tadinya pakai 2020, ada 2 ya, karena kadang-kadang ada persoalan lagi ya, ada habis masa waktu ini ya, waktu expired ini ya, waktu mungkin waktu penggunaannya ya. Jadi kalau yang 2007 itu
masih zaman dulu pertama kali keluar tuh, jadi tidak terlalu rumit. Kemudian juga batas waktunya ini ya, tidak dikit-dikit dibatasi gitu. Jadi kita susah-susah, akhirnya Bapak sudah balik lagi yang 2007-nya diinstal. Nah itu ya, jadi pertama kita sudah bisa ya kalau mau mengartikan gitu ya. Nah sekarang kita coba sudah tahu arti, sekarang menginstal aja dulu ya. Menginstal, bagaimana kita menginstal 2007 tetapi tidak, oke, kalau misalnya mau dicontohkan, ini yang Bapak ini kayaknya 2007 ada ya, yang 2007 kalau salah ada ya, Office 2007. Coba Bapak lihat ada nggak ininya, programnya gitu kan. Office 2007 ya. Jadi kalau kita mau install, tinggal klik ini Office 2007. Nah, kemudian install yang ini ya, setup ini. Ini ada CDK-nya ya. Jadi kita ada ini ada CDK-nya ya. Kalau zaman dulu ini kita bisa beli di di PS ya, Palembang Square, di mana di PIM ya. Nanti ada gambar di luar, gambar Office 2007, kemudian CDK-nya ditulis di situ ya. Kalau kita lihat di gambar-gambar, ini ada tulisan ini. Nanti kalau kita mau install, itu pasti kalau klik ini ya, kita install, nanti tinggal masukkan aja CDK-nya itu ya. Jadi kita tinggal kopikan kodenya itu, terus kita bisa lanjut, tinggal next sampai selesai ya. Karena Microsoft Office itu istilahnya ini kan, komputer tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada ini ya, tidak ada Microsoft Office ini. Nah coba sekarang gini aja, kita kan tadi kan aplikasinya ya, yang Bapak tunjukkan tuh aplikasi Bapak, ada aplikasi tapi 2007 gitu ya. Kalau misalnya mau ada yang 2013 kemudian mau ditambah 2007 bisa aja ya, tapi mungkin nanti berat, tapi tidak terlalu berat lah, itu paling berapa ya, 300 sampai 200 mega itu. Nah sekarang langkahnya saja. Andaikan kita mau install 2007 tadi ya, Office 2007, kan programnya sudah ada. Tinggal kalau mau kita install, berarti kan di laptop Bapak nanti masuk lagi gitu kan. Tapi ini kita lihat langkahnya saja, tapi dari Google lah ya. Coba kita cari dari Google langkah menginstal Office ya. Coba Herunisa screen share. Kita ngelihat, oh ini bagaimana cara menginstal itu. Jadi sekarang itu sebenarnya sudah tidak kesulitan kayak zaman dulu ya. Kesulitan aplikasinya bisa di download ya. Kemudian langkahnya kita bisa dilihat dari internet. Kemudian kita bisa praktekkan. Coba mana Herunisa tadi? Bentar Pak, download itunya dulu. Screen share-kan aja dulu. Tidak usah di-download ya. Nanti kalau mau diinstal kan nambah. Ini kita lihat langkahnya saja. Bahkan yang lebih Dari Google ya Pak? Coba screen share dulu. Screen share dulu, kita lihat dari Google aja lah. Nah, dari Google aja. Bisa? Sudah itu ya? Sudah apa belum tuh? Herunisa sudah screen share ya? Belum? Belum nimbul, Pak. Iya, belum nimbul ya. Pakai handphone apa laptop tuh, Herunisa? Laptop Pak, laptop. Laptop berarti coba screen share-nya yang seluruh layar ya. Iya Pak. Seluruh layar Anda gitu, tulisannya kayak gitu. Klik itu. Baca ini sih. Gimana? Kok Nanya udah sama bisa siapa? Pak? Hah? Udah bisa? Tadi Udah itu bisa. tanya sama Repki tuh, gimana tuh Ki? Ketik apa itu? Klik.
bagikan layar. Iya, Jadi terus ada gambar tanda panah ke atas itu ya, presentasikan Iya. sekarang itu. Terus share. pilih yang seluruh layar ya. Nah, itu bisa kan? Oke. Sekarang itu kena, oh ya sudah ya, ini ya. Oke. Coba plus ya, buka lembar baru lagi tuh di Chrome-nya tuh. Ini kalau kita mau ambil tapi udah usah diambil ya, misalnya driver Microsoft Office, coba gitu. Driver Microsoft Office, driver ya, ya betul lah driver ya, Microsoft Office 2000 yang rendah dulu, 2007 dulu. Free gitu tulisan ujungnya ya. Ada nggak di dia? Berapa? 2007 aja deh. 2007 yang mudah. Sudah di enter duluan ya. 2007 terus download, ada tulisan downloadnya dulu. Sudah download baru tulis free di ujungnya ya. Jadi kita bisa ambil itu ya 2000, tinggal pilih aja tuh 2007, 2010, 2013 ya. Tapi nanti memang ada yang ini ya. Ini ya, Pak? Microsoft Office ya, coba diklik aja ya. Cuman kita maksud Bapak bisa ambil di sini, nggak usah diambil lah ya. Nah, nanti itu berapaan itu. Kalau Bapak tadi sudah ada tadi kan ya Bapak. Oke. Berarti kan kita nanti cari kalau misalnya di situ tidak bisa di-download, cari lagi yang di bawahnya karena orang banyak ya. Ada alamat web yang memberikan cara gratis misalnya kan. Nah, sekarang ini saja bagaimana cara installnya saja gitu. Coba ketik lagi di Chrome-nya tadi. Jadi kita tidak mau mengambil programnya, tapi kita langkah menginstal Microsoft Office 2007 aja gitu ya. Atau 2010 terserah. 2007 enggak apa-apa. 2007 aja deh. Microsoft Office 2007. Jadi kita sekarang ini ya melogikakan artinya kan. Kalau harusnya memang idealnya memang praktek ya. Ini ada Microsoft Office. Laptop siapa nanti dihapus Microsoft Office-nya. Kemudian kita install. Nah, gitu kan? Nah, berani enggak gitu? Berani, harus berani sekarang itu. Kalau Bapak Jangan dulu Pak, berbayar Pak. ya, cari yang tidak berbayar, yang free ya. Kalau Bapak dulu komputer ini ya, komputer waktu awal-awal itu Bapak hapus semua gitu kan, sampai tinggal tidak ada satupun ini, baru dibuat partisi lagi, isi Windows-nya, misalnya Windows 2007, ya 2000 ya, 97 2000, kemudian Microsoft yang Arabic, nah misalnya. Itu kita sekali-kali install itu tulisannya Arab semua misalnya kan. Tapi kita ingat juga itu, kalau di sini ini file ini, padahal kita nggak tahu bahasa Arab kan. Bisa seperti itu ya. Oke, tadi bisa nggak itu? Ini, Bisa. Pak, langkah-langkah menginstalnya. Ya, pertama apa katanya? 1. Masukkan CD Master Microsoft Office 2007 pada CN atau DVD ROM. 2. Ya, Kemudian satu-satu ya. Coba kita logikakan. 1, masukkan CDRW atau CDR ya. CDR atau CDR, kemudian booting. Nah, itu kalau kita zaman dulu seperti itu. Ini ceritanya kita beli ke Palembang Square, kemudian kita masukkan di laptop, di komputer, di laptop juga bisa masukkan, kemudian tinggal diinstal ya. Tapi kalau sekarang kan tadi Bapak tidak lagi pakai CDR sama CD ya. Tadi kita sudah download maksudnya kan? Bisa. Oke, berarti 1 itu ya, kita bisa dari CDRW atau CDR, kemudian kita tinggal langkah yang kedua apa katanya? Masukkan di floppy disk-nya ya. ya, Di floppy disk atau di CD-ROM-nya. Terus yang kedua masukkan ke Windows Explorer dan klik icon CD atau DVD ROM. ya, Ketiga, setup. klik Ya, oke. Jadi
begitu kita masukkan, ada juga yang dia langsung ya, langsung mendetek ya, langsung ada dia run ini ya, begitu sudah masuk langsung dia muncul istilahnya lembar untuk menginstal atau tidak gitu. Jadi auto run namanya ya, auto run. Ada juga begitu masuk dia langsung cuman masuk ke explore dulu, kita cari dulu di mana tadi itu CDR-nya atau CDRW-nya di D berarti atau di E ya biasanya ya. Nah, klik di E misalnya gitu. Oke, kemudian ada tulisan setup ya. Kalau Bapak tadi kan ada tulisan setup, kemudian ada serial number-nya tadi ya, serial number-nya. Oke, itu berarti sudah nomor 3 ya. Ini kita melogikakan saja ya, membayangkan oh ya saya masukkan CD-ROM, kemudian lari ke explore, kemudian coba praktekkan saja tuh ini ke explore mana? Klik explore itu. Ini nanti balik lagi ke situ. Akhirnya bisa, ini klik explore. Explore itu di bawah. Ini nih yang ini nih. Nih. Ini ya, Pak? Ini udah kita masuk keluar dari situ. Dari ke sini nih. Ini maksud Bapak ke sini. Oke. Bentar, Pak. Karena ini kan Indonesia ini seluruh layar ya, jadi bisa kemana-mana tuh. Nanti balik lagi ke sini bisa ke explore tadi kan katanya kan. Dia klik aja explore, coba kita lihat explore. Ini explore nih, nggak usah ke situ. Bukan ke situ. Ini yang di bawah ini warna tanda yang di bawah ini ya. Ini kursor Bapak udah kelihatan situ ya. Terus ke bawah. Sebelahnya. Sebelah kiri lagi. Paling kiri dekat Mana sih? Windows. Ini ya, Pak? Nah, ya itu coba klik. Bukan internet. Ini nih. Explore ini kan. Kanan. Kanan satu kali langkah ke kanan tuh. Jangan ke kiri. Ini ya, Pak? Nah, ya itu. Itu suara siapa tuh? Ya, Renisa ya. Ini, yang sini satunya sebelahnya. Nih. Bukan, kiri. Oh, itu kanan, ke kiri. Ya, coba. Nah, klik. Nah, coba klik. Kan itu seluruh layar ya, bisa dilihat. Nah, kalau dia masukkan CD-ROM ya, nanti kan ini entah di C, entah di D. Coba yang klik yang yang D kan, D atau di E kan bisa. Kalau dia masuk itu ya, nanti klik setup gitu katanya. Kalau kayak Bapak tadi kan di E ya, Bapak taruh tapi tidak pakai CD-ROM gitu kan. Ini ya, masuk explore ini baru setup. Ada yang auto run, langsung begitu dimasukkan, langsung muncul layar bahwa kita mau install gitu. Oke, ini selesai yang ini. Balik lagi ke tadi yang ke panduan tadi. Mana panduan? Nah, salah. Panduan tadi kan seluruh layar. Ke Chrome ini, ke Chrome. Iya, Pak. Loading, Pak. Ngelag. Nggak ada loadingan itu. Nah, itu sudah muncul tuh. Ngelag, Pak. Chrome apa tadi? Jangan-jangan Chrome-nya sudah ditutup tadi. Iya, Tutup, apa kan? sih? Ini di bawah muncul nggak di bawah? Apa di Google, di Mozilla tadi, bukan? Iya, nomor 3 nih apa nih? Nah, ini nih. Ini pakai apa bukanya? Itu pakai Chrome apa pakai? Bukan pakai Chrome tadi, Pak. Oh, ini pakai Microsoft Ignite ini ya? Iya. Ya, oke, pakai itu Bapak. Baik, kemudian sudah klik setup, selanjutnya muncul apa itu katanya? Selanjutnya akan muncul tampilan dari Microsoft Office 2007 berupa perintah untuk memasukkan produk key atau serial number. Ya, serial number, kemudian tinggal kalau tadi kan kayak Bapak kan ada serial number dibuka, copy paste di sini gitu ya. Dah. Nanti dia biasanya ada di sini ada contreng warna birunya di sini. Warna hijau ya. Bahwa benar. Nah, gitu misalnya kan. Nanti biasanya kalau sudah ditulis CDK-nya nanti di sini contreng gitu ya. Baru kita lanjut ke apa nih di bawah nih. Continue ya. Jadi kita kalau nginstal kan cuman continue, next gitu kan. Kalau salah, next, mundur lagi kan. Oke, terus yang kelima
Masukkan produk K yang kita dapat dari CD Master Microsoft Office 2007 atau biasanya berada di dalam cover belakang tempat CD. Sudah dari situ, terus oke itu anggaplah kita sudah ya. Setelah mengklik Continue, kita akan dihadapkan pada listening drive milik Microsoft Office 2007. Centang saja satu accept the terms of this agreement. Terus ke bawah. Ya pokoknya dia ada kotak itu contreng saja gitu kan. Next lagi kan. Setelah Terus itu klik continue kembali, maka kita akan menemukan menu close the installation you want. Menu tersebut adalah menu berisi pilihan apa saja aplikasi Microsoft Office 2007 yang ingin kita install. Terus tinggal install ada. Install. Nah, terus apa? Yang ke-8, setelah kita mengklik install new, proses instalasi akan dimulai. Proses instalasi itu berlangsung kurang lebih 20 menit. Ya, kalau dia komputernya kecepatannya ya, ini RAM-nya tinggi, cepat ya. Kalau dia RAM-nya, kalau zaman dulu kan ada 128, 500 mega, sampai sekarang giga ya. Malah sekarang ada yang berapa ya kecepatannya sudah cepat ya. Kalau untuk yang di bagian apa, kalau di desain itu dicari, begitu kita klik sekejap langsung install, itu langsung langsung jadi ya. Itu kecepatannya RAM-nya ya. Ya, terus berikutnya. Kalau proses instalasi sudah selesai, klik close. Close ya. Nah, berarti sudah selesai itu. Jadi nanti begitu sudah selesai, nanti muncul Microsoft Office itu, nanti coba klik yang ujung sini. Ini nih. Windows, gambar Windows di paling kanan. Kita keluar dari tidak keluar tapi ke sini, ke komputer sudut paling bawah, gambar apa nih? Windows ya. Start untuk melihat seluruh program itu. Start. Ini ujung sebelah sini, sebelah kiri paling. Nah, coba cari, klik yang di program ini, yang ini program ya. Program. Bukan, balik lagi ke start tadi. Start lagi. Start. Kemudian ini yang klik atas ini biasanya ya. Program, muncul program, semua program itu ada Microsoft Office, ada apa ya. Atau di Archer ini, klik yang Archer ya. Oh, yang muncul semua RAM tuh Pak ya? Iya, muncul ini di atas ini titik garis-garis ada 3 ini. Oh ya, rep kita ya bisa juga nanti muncul di gambar desktop ya. Tapi tinggal kalau ada, nah ya yang start, coba klik start, ada nggak? Nggak ada Pak. A, B, C, Microsoft Office berarti yang M. Terus ke bawah. Terus. Ya. Nah, terus Microsoft. Nah, itu Microsoft Tool ya. Ya, Microsoft Office itu. Ini. Klik ini. Klik coba. Ini klik Microsoft Office itu ada munculnya apa? Ini Office Lab. Oh, coba ke bawah lagi. Microsoft Office-nya pakai Microsoft Office berapa? Ini kan kita tidak menginstal ya. Maksud Bapak kalau sudah terinstall, dia masuknya ke sana. Cuman ini kita lihat Microsoft Office yang sudah terinstall gitu. Ini Pak. Microsoft Store. Terus ke bawah nggak ada lagi? Itulah, bukan. Microsoft Word-nya di mana? Terus Ini bisa Pak. Oh, bisa ya. Itu Excel ya. Ada Excel-nya. Ada Excel, ada Word-nya. Ya, tapi biasanya kumpul di sini ya. Nanti kita tinggal klik kanan. Kalau mau dikeluarkan di desktop, klik kanan, send to desktop gitu kan. Nah, itu sudah bisa melihat di sana ya. Ini Microsoft. Oh, itu ya, itu di bawahnya sudah. Terus ke bawah lagi coba sampai habis.
Nah, itu PowerPoint-nya terpisah ya, terpisah-pisah ya. Iya, Pak, bisa-bisa. Ya, nggak apa-apa. Tapi intinya seperti itu ya. Kalau kita sudah terinstall, kemudian kita kumpulkan di ngelihatnya di situ ya. Bisa ngelihat di, kadang dia ngumpul di aksesoris misalnya kalau program-program yang lain kan. Seperti Zoom Meeting kalau sudah terinstall dia akan muncul di situ. Atau kalau lebih mudah kita taruh di desktop lah gitu ya. Itu ya sementara. Jadi ya Bapak pikir ini kan kita hanya kita sudah bukan hanya menggunakan saja gitu. Kita berusaha coba sekali-kali menginstal Microsoft Office itu. Jadi kita sudah naik satu level tadi ya. Istilahnya kita bukan hanya sebagai pengguna, tapi kita coba sebagai operator atau administratornya ya. Belum ke program ya. Kalau program kan membuat ya. Nah itu ya hanya kita bisa ada programnya, kita install gitu kan. Kalau rusak, Office-nya kadang-kadang ada yang rusak gitu ya. Belum lagi nanti kalau kita di dalam Office itu nanti kita ada bagaimana misalnya kalau mau menghapus lembar, satunya lembar yang bentuk Patriot, satunya bentuk landscape. Nah, itu kan itu sudah masuk di dalam nanti di Microsoft Word ya. Tapi ini yang penting terinstall, kita ada Microsoft Word-nya gitu kan. Oke, kemudian kita sampai 10.45 kan ya, masih ini ya. Nah, ini kita anggaplah sudah bisa punya Microsoft Office ya, dengan berbeda-beda. Ada 2007, kalau Bapak kan di sini, kalau Bapak ini 2007 termasuk yang ini ya, yang rendahnya, tapi ada yang 2010-nya kayak. Tapi Bapak pakai yang 2000 ini ya, contoh yang Bapak ini 2000 berapa ini? 2000 Microsoft Office-nya 2007 ya. Bapak kemarin install 2007 kok. Nih. 2000 Microsoft Office. Mana Microsoft Office-nya? Microsoft Office. Zoom. Ini udah muncul juga ya. Microsoft Macromedia. Apa di aksesoris ya? Ini Microsoft, ini printer. Mungkin di aksesoris ya. Di Acer. Terpisah juga ini kayaknya ya. Microsoft Office. Canon. Manager. Kemudian Macromedia, Desktop. Ini Microsoft Office-nya ya. Nah, jadi kan ada banyak nih macam-macamnya. Kalau mau dilihat di situ ada Microsoft Access, Microsoft padahal ini 2007 ya, Outlook, Picture Manager, PowerPoint, Publisher ya. Kalau mau mungkin membuat gambar-gambar surat surat untuk undangan dan lain-lainnya di Publisher bisa. Word ya, Word 2007 ya, 2007. Kayaknya Publisher ini untuk membuat, coba Bapak klik aja apa nih. Ya kita boleh tinggal lihat aja kan. Karena yang digunakan biasanya cuma 3 ya. Ada Excel, Word, dan PowerPoint itulah ya yang. Nah, Publisher mungkin saja kita ngelihat mau buat sertifikat mungkin ya. Kayaknya buat sertifikat ya. Publisher, publish. Nah, iya betul ya. Kalau kita mau buat sertifikat, brosur misalnya kan. Ini sudah yang sederhana. Nah, ini kan kita sudah bisa buat sertifikat, bisa flyer ya. Flyer kalau kita mau ada ini ya. Brosur undangan, nah tinggal dirubah-rubah, fotonya dimasukkan udah. Kalau untuk undangan acara yasinan udah tidak perlu lagi ngupah dengan orang ya, tinggal di sini aja tulis berapa ini kan, tanggal berapa, atau undangan khitanan atau undangan ulang tahun ya. Nanti kita mendesain sendiri di Publisher yang sederhana. Tapi kalau mau sempurna lagi di Corel Draw ya, Corel ya. Corel orang bilangnya di Corel lah gitu kan. Nah itu sederhana. Atau lebih mudah lagi ya lihat di internet saja yang orang buat aplikasi.
Canva ya, aplikasi Canva ya yang kemarin kita coba Canva buat sertifikat tinggal dari sana saja itu udah bisa. Oke itu ya. Jadi kita anggaplah sudah bisa sudah punya ya program Office itu. Tapi juga coba kita menelusur dari sejarah ya, dari sejarah sebenarnya siapa sih ini yang menciptakan atau menemukan Microsoft Office ini ya. Coba kita lihat dari ini ya, dari Wikipedia saja lah, dari Wikipedia. Coba Paris ya, Paris Anan ya. Dari screen share Paris dari Wikipedia saja lah, Wikipedia. Oke. Bisa Paris? Lihat sekilas saja siapa nih yang menemukan Microsoft Office. Suaranya gemuk ya. Bisa Paris? Bentar, Pak. Bentar. Ya. Screen share dulu ya. Pakai laptop kan? Iya, Pak. Screen share ya, sudah ya? Belum? Belum, bentar. Klik di tengah itu yang Belum, tanda Pak. ke atas itu. Sudah, Pak. Hah? Ya, sudah itu. Sudah. Bill Gates bukan, Pak. Oke, sekarang kita penemu Microsoft Office saja. Wikipedia saja. Penemu Microsoft Office. Wikipedia saja, dari Wikipedia boleh. Wikipedia ya, ya. Microsoft Office ya, coba itu. Tadi ditulis penemu enggak? Sudah, Pak. Coba back lagi, kayaknya itu bukan. Coba. Dia tulisnya penemu Wikipedia. Penemu Microsoft Office. Wikipedia Wikipedia bahasa Indonesia tuh. Bahasa Inggris kali ini tadi, Pak. Bahasa Indonesia aja, cari bahasa Indonesia. Mana? Ulang lagi aja, penemu Microsoft Office gitu. Sumbernya iya sudah itu. Penemu Microsoft Office Wikipedia, sumbernya enggak usah, Wikipedia. Sama aja ya. Wikipedia. Enter. Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris ya. Coba klik, enggak apa-apa deh. Pengertian atau sumbernya bukan dari Wikipedia. Biasanya di ujungnya itu bisa klik kali bahasa, enggak ada ya? Enggak ada. Coba yang bawah lagi ada nggak? Bawah lagi. Indonesia tulisnya di atasnya itu Indonesia. Wikipedia Indonesia gitu. Biar bahasa Indonesia aja deh. Nah itu ya, coba klik. Itu ya. Penemu Ini, Pak. ya, kalau melihat dari awal coba back sekali back. Nah di atas tulisannya perusahaan yang didirikan Bill Gates ya. Dan Paul Allen. Ya, ini merupakan apa tuh? Pembuat. Ya, Bill Gates. Berarti kan kita cari Bill Gates-nya. Nah, kayak gitu nyarinya ya. Jadi kita atau klik aja tadi. Ada nggak di dalam tadi yang Wikipedia bahasa Indonesia tadi ada Bill Gates-nya nggak dalamnya?
Kalau kita dengar Bill Gates sudah ini ya, karena orang terkaya ya di Microsoft ya, menemukan ada perusahaan Microsoft namanya ya. Ada nggak kalimat Bill Gates-nya situ? Ini Pak, Bill Gates. Ya, itu nah kita klik Bill Gates aja, lari ke sana aja. Kita ngelihat orang itu aja. Nah, coba bacakan itu aja lah. Siapa tahu kita cuman ini aja. William Garis. Henry Bill Gates, lahir 28 Oktober 1955, adalah seorang tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis asal Amerika Serikat, serta mantan CEO yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang ia dirikan bersama Paul Allen. Ia menduduki peringkat tetap di antara orang-orang terkaya di dunia dan menempati peringkat pertama sejak 1995 hingga 2009. Tidak termasuk 2008 ketika ia turun ke peringkat ketiga. Ya, Lanjut, Pak. ya baik itu aja. Mungkin itu kita hanya ingin menelusuri ini aja ya. Ya kalau kita ngelihat orang-orang sukses ya, orang-orang terkenal. Ini kalau kita lihat dari sejarahnya, sepertinya Bill Gates juga katanya apa ya, suka dukanya memang kalau kita lihat di apa sejarah Bill Gates itu juga menceritakan bukan dari keluarga yang apa pertamanya sudah orang tuanya sudah kaya dan lain ya. Coba di ini aja, di apa? Screen share-nya ditutup dulu itu. Ini apa? Baik, Pak. Ya, oke, makasih ya. Jadi oke. Ya, masih. Ya itu ya. Jadi kalau kita ngelihat sejarah ya, banyak para tokoh ilmuwan ya. Kadang-kadang kalau kita menelusur itu misalnya semua ciptaannya kadang-kadang dari namanya ya. Kalau kita misalnya siapa penemu diesel? Kalau tidak salah dulu Rudolf Diesel misalnya gitu ya. Ya kemudian penemu apa? Misalnya mesin listrik lah ya, lampu misalnya Thomas Edison ya. Nah itu kalau kita ngelihat dari atau misalnya kita tokoh yang paling apa yang di tokoh filsafat, tokoh ilmuwan yang terkenal yang apa yang sering kalau di bidang ilmu-ilmu sosial itu sering dijadikan sebagai teladan ya, mungkin salah satunya ini Bill Gates juga gitu ya. Jadi ya itu dari tidak semudah mungkin kita membayangkan tidak melihat sekarangnya gitu kan. Mungkin dia prosesnya seperti yang menemukan lampu juga gitu kan, seperti apa tuh dia melakukan penelitian sampai berapa gitu ya 99 kali, begitu yang ke-1000-nya baru dia berhasil gitu. Jadi kemudian juga ada juga yang memang dia tidak mengenyam pendidikan gitu ya, otodidak gitu kan. Penelitian otodidak akhirnya jadi sukses. Kalau Bill Gates ini ya Microsoft ya, mungkin di bidang itu kemudian mengembangkan sendiri dan mendirikan perusahaan Microsoft itu ya mengembangkan salah satunya ya Microsoft Office, kemudian OS-nya yang lain-lainnya itu kan gabungan atau pengembangan dari Microsoft Office. Ya itu hanya ini saja ya, bahwa ketika kita melihat satu aplikasi ya kita juga bisa telusur tuh siapa sebenarnya yang menciptakan, menemukan. Bahkan orang bisa telusur dari mana di salah satunya di Wikipedia itu ya. Misalnya Bill Gates ini misalnya gurunya siapa gitu ya. Nah, kalau kita nyari tokoh sosial seperti itu, misalnya kita ambil Michel Foucault misalnya, nanti gurunya siapa gitu kan. Kemudian muridnya siapa sampai ke sekarang. Jadi kadang-kadang sudah dirangkai di Wikipedia itu ya. Jadi untuk mengembangkan pengetahuan kita ya dari sana bisa ya. Atau kita misalnya Bill Gates nanti cari buku apa yang dia ciptakan, yang dia buat misalnya kan, itu bisa. Nah kalau kita misalnya cari ya, tadi
nelusur kita pertama dari Wikipedia. Siapa tokoh Microsoft Office? Kemudian sudah selesai dari situ, oh ini Bill Gates. Coba kita cari Bill Gates nih. Ada nggak dia yang buat buku? Nah, misalnya seperti ini ya. Ini biasanya kalau orang-orang sudah ya di S2 S3 kayaknya seperti itu ya. Nyari informasi pertama mungkin sebagai tahap awal dari Wikipedia dulu, misalnya kayak tadi ya. Penemu Microsoft, misalnya penemu Microsoft Office ya. Kemudian anggaplah kita ketemu ini Bill Gates gitu ya. Nah, coba kita cari nih William Bill Gates ini, dia membuat tulisan apa-apa gitu ya. Karya dia ini dibukukan nggak? Ya tuh kita tinggal cari di sini aja kan. BOKORG ini kan. Nanti kita bisa cari dari sana itunya ya. Nah, Bill Gates misalnya kan. Bukan ya, ini BOK. Nah, bahkan ini kita nanti mengembangkan, dia pengen cari sejarah dia misalnya kan dari sini ya. Jadi sebenarnya sudah apa ya, linknya ke sana dulu. Kemudian kita sudah tahu tokohnya, kita cari bukunya, karena kan orang biasanya ditulis ya. Misalnya orang lain yang menulis Bill Gates misalnya, kita pengen tahu lebih dalam lagi tentang Bill Gates kan, berarti kan kita ya satu-satunya bacanya dari buku misalnya kan. Ini ada nggak nih di Bill Gates? Nah ini ya, ini berarti kan ini buku-buku dia ya. Kalau orang-orang mau mengenal dia, ya udah cari-cari bukunya kan, dan ini bisa di-download kan. Nah, Bill Gates misalnya, bisnis digital ya, nervous system. Ini Bill Gates juga buku-bukunya kan. Jadi kita bisa lebih mengenal lagi, bukan hanya Microsoft Office nih. Jangan-jangan yang dikembangkannya semua yang ada Microsoft memang di bawah naungan dia ya, Bill Gates ya. Kemudian dikembangkan dengan mungkin para apa istilahnya kayak teman tadi ya, ada juga kolega-koleganya ya. Nah ini kalau kita mau nelusur kenapa dia dikatakan orang yang paling kaya, ya Bapak pikir sudah tidak heran lagi ya. Sekarang kita, kalau dulu tidak mungkin lah gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita coba orang-orang bisa banyak uang ya, bisa dapat penghasilan dari YouTube misalnya sekarang itu kan gitu juga kan. Itu kan itu sudah membuktikan bahwa memang benar ya, apalagi kita membuat sebuah aplikasi kemudian disebarkan, uangnya dari mana gitu kan. Nah seperti kita membuat konten di YouTube, kalau sudah 1000 itu kita sudah 1000 subscribe ya, kita dikirimi alamat ke email kita, suruh melengkapi data ya, memverifikasi data kita, nama kita, rekening kita gitu kan. Nanti semua yang kita tampilkan di YouTube itu kan nanti kalau sudah lebih dari 1000 ada iklannya. Nah dari iklan itu kita dapat ini ya. Makanya sekarang ada yang coba lihat subscribe apa ya, orang-orang yang ya sukses di ya seperti mungkin apa ya, kalau yang internet ya Atta itu, Atta Halilintar itu kan. Nah itu kita dari situ kan kita ngeliat dari mana, dari endorse dari dunia maya yang kita sambil kita hiburan, nah, dapat juga itu ya. Nah sebenarnya itu satu peluang ya. Coba kita jangan ketinggalan gitu, orang pada buat channel ya, buat juga gitu kan. Kalau Bapak dulu sebenarnya buat ya, tahun 2005 itu sempat sudah buat duluan. Pertama kali dulu YouTube ini kan tidak di ini apa? Kita tidak bisa upload. Nah, sekarang bisa upload. Nah, 2005 sudah upload, tapi dari dulu cuma satu aja gambarnya itu kan. Enggak pernah di ini lagi apa? Karena sudah begitu sudah bisa, sudah kalau Bapak modelnya seperti itu ya. Nah, ini sudah pelajari, sudah bisa. Terus kemarin aja pengen mail, coba pada ini gitu kan, coba buat lagi gitu. Sebenarnya ya sudah ketinggalan ya, zaman harusnya sudah dari dulu gitu kan. Nah,
mahasiswa juga ya, Bapak pikir semuanya dicoba di ini ya. Ada yang hobi musik dikembangkan di sana ya, hobi apa ada keterampilan apa nanti bisa tutorial kan dan lain-lainnya, siapa tahu ya, kita kan tidak ada ini ya apa tidak ada yang tahu ke depan itu mungkin kemungkinan bisa saja bisa nambah penghasilan dan lain-lain. Jadi yang penting bukan itu yang kita tujuan utamanya. Kita tahulah informasi teknologi jangan sampai ketinggalan gitu ya. Ada orang ya kalau dulu kan apa ya kayak Facebook aja dulu Bapak sudah bisa sudah biarin gitu kan. Tapi kalau misalnya kita kalau kita terlena ya itu tadi ya, kita bisa juga mempengaruhi aktivitas kita kan. Kalau kita hobi masuk di internet terus kenal game, terus kita tidak bisa ngeremnya, sudah main game terus tiap hari kan. Jadi kita bisa terdeterminasi ya itu dan teknologi yang tadinya membantu kita untuk hiburan jadinya memaksa kita menjadi berakibat buruk kepada kita. Nah itu determinasi teknologi itu seperti itu. Di awalnya diciptakan oleh manusia, lalu kemudian akhirnya berbalik mempengaruhi hidup kita. Nah, itu kita juga harus berhati-hati kan. Tapi ya tetap harus jangan sampai ketinggalan program apapun ya, perkembangan teknologi apapun bisa kita jangan sampai ketinggalan gitu kan. Baik itu ya, itu kita sudah mengenal sedikit ya tentang Microsoft Office, kemudian juga kita menelusur ke siapa penemunya, kita sudah bisa mencari lah ya di informasi dari internet sudah bisa. Kemudian kita juga sudah mempraktekkan bagaimana kalau mau menginstal ya, walaupun kita belum menginstal secara langsung, minimal langkah-langkahnya kita sudah tahu. Kemudian kalau kita mau download aplikasinya, kita juga sudah bisa gitu ya. Nah, itu kalau ingin berkembang tinggal tergantung dengan diri masing-masing ya. Wah ini kalau hanya sekedar pengetahuan kemudian selesai di mata kuliah sudah. Tapi sebenarnya kan ini menginspirasi gitu ya. Oh ya ada apa ya, jangan sampai kita cuma bisa menggunakan saja tuh Microsoft Word itu. Terus bagaimana sih cara membuatnya? Nah, itu kalau dia ada tantangan seperti itu, kita berusaha untuk mencari kan. Apalagi misalnya punya teman yang ada kerja di mana ya, di bidang komputer ya. Bahkan sebenarnya kalau kita mau cari pengalaman kan bukan hanya di perguruan tinggi saja. Kadang-kadang kita dibawa dengan aktivitas ya. Kalau Bapak dulu sempat sambil kuliah itu sambil cari-cari kegiatan gitu kan. Entah mau coba ke perusahaan mesin cuci ya, dulu Bapak sempat coba. Akhirnya kita belajar tuh bagaimana cara look ya, dulu ada Ultralook perusahaan itu. Jadi kita ke lapangan, kemudian kita demo, kita mempraktekkan bagaimana cara mencuci, kemudian udah selesai jadi pengalaman gitu kan. Kemudian juga sales misalnya, dan Bapak pernah coba semua ya. Bahkan sampai ke supir pernah Bapak coba gitu kan. Dulu pernah waktu masih kuliah sambil coba-coba juga, ini ada masih SMA, masih kuliah, bawa mobil orang misalnya kan. Ya orang nggak tahu juga kalau bukan mobil dinas ya. Jadi ya pengalaman saja ya. Kita tidak, kalau Bapak dulu tidak pernah gengsi ya, apapun itu Bapak coba gitu. Coba ke mana misalnya kalau komputer Bapak ya belum pernah kalau kerja di bagian-bagian komputer, tapi ya itu tadi mencarinya dengan kursus-kursus ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau cari pengalaman ya bisa saja kita coba ke ini ya ke toko-toko komputer ya, ngelamar misalnya kerja, enggak apa-apa sebenarnya.
Kalau apalagi sekarang zaman online ya, kita bisa ada satu aplikasi banyak yang sekarang, ada Shopee, ada apa misalnya, ada kita jual tapi khusus tentang komputer misalnya, bisa saja ya. Bahkan buku ya, orang-orang sudah bisa dari sana ya nyari-nyari. Bapak saja ada beberapa buku teman bapak, buku teman-teman itu tahu-tahu orang dibuat di Shopee misalnya. Kan itu kan sebenarnya di zaman sekarang ya. Kalau dulu kita ngandalkan, ke zaman bapak dulu ngandalkan fisiknya. Sebenarnya kalau mahasiswa apa ya? Kita bukan ini ya. Kalau sekarang dulu ya, kan berbalik sekarang. Ada teknologi itu sebenarnya akhirnya bisa ini ya, mengangkat citra derajat seseorang. Dulu kalau mau ngojek itu pekerjaan paling malu itu kan, paling rendahan lah gitu ya. Kalau sekarang itu sudah apa ya istilahnya, bukan kerjaan yang hina lagi ya, bahkan keren itu. Sekarang banyak mahasiswa, alumni Gojek, GoPay apa itu yang ini ya, apa, GoFood, itu udah keren, kerjaan yang keren ya. Jadi kita tidak lagi ini ya, tapi tetap ya tujuan utamanya kita masih tetap kuliah ya. Tetapi kalau mau cari pengalaman apapun ya, ya tujuan utamanya cari pengalaman gitu kan. Kalaupun dapat penghasilan ya alhamdulillah ya. Tapi tetap lihat tujuan utama kita kuliah. Itu kalau ingin memperdalam pengetahuan, sebenarnya kita masuk ke dunia itu ya, sama seperti ada dulu Profesor ini Pak Izomudin ya, sekarang jadi dekan di situ. Pernah cerita dulu dia bahasa Inggris ini ya, kan bahasa Inggrisnya ini gitu apa, masih belajar dulu, masih awal-awal gitu udah bisa. Jadi dia karena pengen bisa bahasa Inggris, akhirnya ngajar bahasa Inggris tuh. Nah, ngajar kemana-mana bahasa Inggris, pokoknya tujuannya akhirnya kan dengan ngajar kan dia belajar. Nah, belajar akhirnya bahasa Inggrisnya yang hebat kan. Nah, jadi kadang-kadang kita jadi paksa ya, perlu memaksa juga kalau kita mau berhasil itu kan. Artinya kita memaksa diri kita untuk maju lah gitu ya. Karena kita kan sulit kita nih kadang-kadang memulai itu yang sulit ya. Kita mau kuliah mulainya ini yang sulit kan. Mau kerja juga gitu ya. Mau bangun saja, mulai bangunnya yang susah itu ya. Kalau sudah bangun ya ini ya. Kalau kita ada buka mata kita dari tidur tuh mau berangkat itu malas. Nah, kita melawan malas itu ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Mau belajar pun seperti itu. Kita berurusan dengan malas itu ya. Nah, tinggal dari kita itu. Karena sebenarnya kalau kita sudah memulai itu sudah berapa? Sudah 75% ya. Nah, Anda ini kan sudah jadi mahasiswa, sudah mulai, sudah semester 1 sudah 75%, tinggal 25% lagi kan. Nah, itu sudah susahnya dulu mungkin waktu masuknya ya. Tapi dari perjalanan pun yang 25% pun kalau kita tidak dijalankan dengan benar juga, ya kita akan balik lagi jadi 0% lagi kan. Ya itu ya, jadi hari ini kita hanya mengenal itu Microsoft Office, tapi secara kesimpulan, secara keseluruhan bahwa Microsoft Office itu ya kita kenalnya adalah sebagai software aplikasi lunak yang berguna untuk di perkantoran ya. Jadi paket software aplikasi lunak yang bisa mengolah data, angka dan gambar ya yang dipergunakan di perkantoran. Itu sudah bisa ya. Tapi kalau mau lihat dari konsep pengertian tadi ya banyak aja orang bisa cari konsep ya. Mungkin bisa perangkat lunak yang dikembangkan oleh siapa, bahkan cari tokohnya misalnya bisa ya. Tapi intinya kita mau tidak mau ini Microsoft Office-nya harus bisa kan. Karena waktu tes pegawai negeri pasti 3 ini bahkan kalau kita jadi
kemarin Bapak pustakawan terbaik tahun 2014 ya, sampai ke Jakarta, sampai ketemu, alhamdulillah sampai ketemu Pak Presiden ya, Pak SBY. Itu di samping apa ya, misalnya dari awal ada 100 soal kita tes di apa, mencari pustakawan terbaik itu, nanti dari pengertian perpustakaan apa konsep-konsep lain, misalnya pelayanan sudah bisa, nanti suruh buat laporan ya, proposal, laporan. Nah, terakhir itu suruh mempraktekkan tiga. Jadi Microsoft Word, nah dibuatlah, suruh buat surat seperti apa gitu kan. Nanti sampai ada waktunya, kemudian paparan PowerPoint-nya kan. Nanti PowerPoint-nya jadi 3 itulah, terus menghitung laporan. Jadi 3 itulah masih tetap ya. Mau jadi pegawai negeri pun, kemarin kan Bapak ikut ngetes orang SKB namanya, PNS ya, para dosen di UIN ini, ada yang dari Bengkulu, dari Medan, dari Padang. Walaupun online, tetap di situ ada materinya, bagaimana Microsoft Word-nya, bagaimana Microsoft Office-nya, karena 3 hal itu tidak akan ini ya, pasti akan menghadapi. Kalau di kantor, di perpustakaan ya harus ngetik pasti itu. Buat laporan pasti kan. Terus bisa paparan pasti. Jadi 3 itu sebenarnya sudah tidak bisa sudah keniscayaan, harus bisa lah gitu ya. Bahkan cari yang detail-detailnya nanti. Bagaimana cara mengeprint surat di Excel per halaman ya, halaman 1 sampai kemudian berubah jadi halaman 100 misalnya. Nanti ada teknik-tekniknya itu yang dipelajari ya. Kalau dulu Bapak ada pegawai Bapak di bukan pegawai ya, teman tapi junior Bapak duluan belum bisa Microsoft Word, Excel belum bisa, kemudian ya masih baru inilah gitu. Terus Bapak ajarin dikit-dikit, sekarang malah lebih canggih dia gitu kan. Excel udah kalau buat laporan, wah ini Pak Mul gampang ini kalau buat kayak gini, pakai rumus ini aja. Nah, itu kan karena dia sendiri yang mengembangkan kemampuannya. Nah, itu ya. Jadi nanti kita minggu depan kita coba Microsoft Word-nya, tapi nanti kita coba belajar Mailmerge ya. Mailmerge itu nanti ngeprintnya mungkin di laptop bisa tuh, karena ini ya, print bukan print ini ya, istilahnya kalau di komputer tuh ada coba di Microsoft Word itu ada, kalau kita ngeprint hanya untuk mengeprint di layar lah gitu ya. Nah, di print layar itu apa namanya, print layar? Coba nih kalau kita buka Microsoft Word ya, kemudian kita ada ngeprint di layar. Print di layar apa namanya? Print di layar ya. Bapak ini ya. Print pack ya? Apa? Anggi. Print. Caranya kita buka ininya ya. Dan sekarang kita bisa lupa namanya, tapi Bapak sering kan ngeprint di layar dulu gitu kan. Ini Bapak coba kita buka ya Microsoft Word ya. Saya mana Microsoft Word? Anggaplah ini ya. Anggaplah kita buka ini. Buka ini ya. Mana tadi Microsoft Word? Lupa apa namanya. Microsoft print. Kalau print secara langsung kan ini ya. Oh, di sini ada enggak? Print pack ya. Ini enggak, kalau di sini di Microsoft di Word ya, Word atau Excel lah gitu. Nah, coba kita buka Microsoft Word. Ini ya, di Microsoft Word. Kalau kita misalnya sudah ngetik, kemudian kita pengen lihat ukuran ngeprintnya saja, tapi tidak di print di ini ya. Berarti kan tinggal ini ya, print preview ya. Ini print preview ya. Nah, jadi kita ukuran di kertasnya pasti seperti ini maksudnya.
Ya, artinya nanti kalau kita ada 10 lembar 10 lembar undangan, kemudian yang ngeprint di ini aja dulu, di print preview saja gitu ya. Jadi ngeprint di layar itu aja dulu, baru nanti tinggal di print yang sesungguhnya kan, di printer yang sebenarnya kan. Ya baik, itu saja mungkin ya untuk hari ini kita mendiskusikan tentang Microsoft Office ini. Nanti bisa dikembangkan sendiri ya kalau ada yang lebih modern, mutakhir yang sekarang terkait dengan Microsoft Office ini, nanti bisa di pengkayaan pengetahuannya sendiri. Itu saja ya, kita sama-sama baca hamdalah. Isi preferensinya ya. Kemudian ya, itu saja mungkin dari Bapak, kurang lebihnya minta maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ya, Pak.